Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh mahasiswa baru Fakultas Pertanian Unhas. Pada pagi ini kita bersama pimpinan fakultas dalam kegiatan program pengenalan kampus yang nanti dihadiri oleh Bapak Dekan dan Bapak Wakil Dekan dan Ibu Wakil Dekan. Sebelum kita mulai, mungkin perlu kami ingatkan juga pada mahasiswa sekalian bahwa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara mahasiswa sekalian, tadi sudah saya sampaikan bahwa pada pagi ini kita ada acara pengenalan kampus yang nanti materinya akan disampaikan oleh Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan 1, Ibu Wakil Dekan 2, dan mungkin juga nanti kalau ada Bapak Ibu Ketua Jurusan, Kepala Laboratorium dan Kepala Kebun, nah mungkin juga nanti kalau memungkinkan nanti bisa juga akan menyampaikan materinya pada pagi ini. Mengingat waktu yang kita tersedia hanya 1 jam, mungkin kesempatan pertama kami berikan kepada Pak Dekan untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan Fakultas Pertanian, perkembangannya seperti apa, lalu profilnya seperti apa. Kepada Pak Dekan kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati pada kesempatan ini Bapak Wakil Dekan 1, Pak Dr. Danir Sagala. Yang kami hormati Ibu Pembantu Wakil Dekan 2, Ibu Insinyur Sulkasni MSI. Kemudian yang kami hormati Bapak Wakil Dekan Bidang 3, Bidang Kemahasiswaan, Bapak Insinyur Firman MSI. Kemudian Bapak dan Ibu Kajur yang mungkin pada saat ini sedang melalui Zoom, Ibu Insinyur Sarina MSI, Kajur Agroteknologi. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Jurusan Aquakultur, Bapak Didi Pardiansa, SPI MSI. Kemudian Kepala Laboratorium Fakultas Pertanian, Pak Insinyur Rispan MSI. Kemudian Kepala Kebun, Bapak Insinyur Asparudin MSI. Kemudian yang kami hormati para Ketua BEM, Himpunan Jurusan, dan mahasiswa baru sekalian yang saya muliakan. Selawat dan salam marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat taufik dan hidayahnya lah kita diberi kenikmatan, nikmat sehat sehingga kita dapat melakukan acara yang kita lakukan saat ini. Selawat dan salam marilah kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita dari alam kegelapan menjadi alam yang terang benderang seperti dirasakan saat ini. Baik kepada saudara-saudaraku mahasiswa baru yang pada saat ini mestinya kita melakukan kegiatan ini secara tatap muka, tetapi karena COVID sehingga kita harus mematuhi segala prosedur COVID-19 sehingga kita melalui metode Zoom ini. Saya katakan bahwa selamat bergabung kepada
mahasiswa baru bahwa saudara saya ucapkan selamat karena untuk masuk Fakultas Pertanian, baik jurusan agroteknologi ataupun aquaculture, tentu telah mengalami proses yang cukup panjang. Nah, namun itu proses yang harus kita lalui. Kemudian saya katakan bahwa Fakultas Pertanian ini kalau kita berbicara prospek, tentu saudara menentukan pilihan memilih Fakultas Pertanian, tentu sudah ada pertimbangan-pertimbangan. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu memang kadang-kadang kita bahwa negara kita adalah negara agraris, artinya negara pertanian, berapa luas hutan, berapa luas daratan. Nah, itu yang harus dimanfaatkan. Kemudian begitu juga dengan potensi perairan yang sampai saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Ini peluang-peluang yang mesti dimanfaatkan. Tentu ini harus ditingkatkan melalui ya pemahaman ilmu. Tetapi itu dari segi keahlian ya, katakanlah begitu. Tetapi di dalam kegiatan pekerjaan tidak mesti seorang petani harus menjadi petani yang kita lihat di kampung-kampung itu. Tetapi bisa saja bekerja di instansi lain, misalnya di perbankan, menjadi tenaga pendamping atau konsultan. Itu sudah banyak dilakukan oleh alumni dan alumni pertanian kita. Baik itu aquaculture ataupun agroteknologi. Nah, kaitan dengan kualitas pembelajaran, Fakultas Pertanian ya melakukan beberapa peningkatan baik tingkat tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan. Tenaga pendidik kita di samping melalui pelatihan-pelatihan, seminar-seminar lokakarya, dan mengirim beberapa dosen ke perguruan tinggi lain untuk menambah ilmu sehingga kita bisa mensetarahkan dengan perguruan-perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Ya, maka ada beberapa dosen kita ya alumni pertanian ataupun perikanan dari instansi ataupun perguruan tinggi ternama di Indonesia, bahkan ada yang alumni dari luar negeri. Artinya secara kualitas Fakultas Pertanian selalu berusaha untuk mensejajarkan diri. Begitu dengan kurikulum, kita masih menerapkan kurikulum KKNI, tetapi kurikulum Kampus Merdeka Belajar sudah mulai dicermati oleh kawan-kawan kita. Kemudian kemarin ada tim dari aquaculture sudah ada, dan beberapa program studi yang ada di Unihas sudah mencoba merancang Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Nah, kalau ini diterapkan, tentu yang selama ini kita bisa tamat 4 tahun, ya mungkin bisa kurang dari 4 tahun dengan adanya konsep Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Tapi itu masih menjadi kajian, mudah-mudahan ke depan itu akan lebih itu bisa kita pakai, katakanlah begitu. Kemudian peningkatan kerjasama, ini banyak kerjasama yang dilakukan, nanti mungkin Pak Daner bisa jelaskan. Nah, ini kita bisa mengirim mahasiswa kita, ya misalnya ke BPTP, misalnya kan ada yang di Jakarta, ada yang di Bengkulu, kemudian ada di Balai Budidaya Air Tawar, di Sungai Gelam, Jambi dan lain sebagainya. Nah, itu kegiatan-kegiatan seperti itu di samping menambah wawasan keilmuan, juga menambah channel, katakanlah begitu. Karena
kita ini kalau punya ilmu tidak punya channel gitu kan, istilahnya jalinan kerjasama itu sulit berkembang. Kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi kalau walaupun kita katakanlah mempunyai kelebihan yang cukup banyak, tetapi kalau sendiri rasanya sulit berkembang. Tetapi dengan saling menopang, saling mengisi, nah, itu yang penting. Nah, begitu juga dengan mahasiswa nanti saling mengisi, saling mengasah, sehingga tujuan pendidikan itu akan lebih lebih efektif lagi dalam pemanfaatan dan pengembangan ilmu dan pengetahuan. Saya pikir itu sebagai pandangan umum, mungkin nanti akan dijelaskan masing-masing bidang, yaitu bidang 1, kemudian 2 dan 3. Terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan kegiatan akademik, perkuliahan dan lain sebagainya. Kita minta kepada waktu yang seluas-luasnya kepada Wakil Dekan 1, Dr. Danar Sagala MSI, kepada saudara segala Dr. Danar Sagala MSI, dipersilakan. Baik, terima kasih yang terhormat Pak Dekan, begitu juga dengan Wakil Dekan 2 dan 3, begitu juga yang kami cintai, yang kami banggakan, mahasiswa baru Fakultas Pertanian Universitas Profesor Dr. Hazarin Sarjana Hukum. Fakultas Pertanian artinya 2 prodi ya. Prodi aquakultur dan juga prodi agroteknologi. Jadi saat ini saya akan mencoba memberi gambaran kepada adik-adik semua tentang aktivitas akademik. Tetapi dengan waktu yang sangat singkat, tentu itu masih kurang. Tapi paling tidak gambaran secara globalnya nanti adik-adik kami sudah bisa mengetahuinya. Beberapa orang telah kami jelaskan baik secara personal ketika ketemu atau juga di dalam pertemuan, tetapi memang kemarin ada sekelompok atau sejumlah mahasiswa yang masih menyusul, sehingga mungkin beberapa orang di antara kalian belum mendengarkan penjelasan itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan, ini gedung kita ya, tentu karena ini sudah PKKMB-nya sudah menyusul, kalian sudah kuliah duluan, jadi sudah mengeksplor gedung ini mulai dari lantai 1 sampai lantai 3, di mana lantai 2 adalah tempat administrasinya. Jadi kalian kalau mau mengurus apapun di Fakultas Pertanian itu di lantai 2. Baik, targetnya tentu ketika kalian mendaftar di satu perguruan tinggi, targetnya adalah mendapatkan gelar. Di Fakultas Pertanian hanya ada 1 gelar, strata, yaitu strata 1, gelarnya sarjana. Untuk prodi agroteknologi, sarjana pertanian. Untuk prodi budidaya atau aquakultur, itu sarjana perikanan. Nah, yang harus kalian tempuh adalah 147 SKS. Tetapi fakultas, kedua prodi tersebut menyiapkan sampai 157 SKS mata kuliah. Ya, nanti apa itu SKS saya jelaskan ya. Nah, lalu di dalam tugas akhir ya, kita punya 2 tugas akhir. Untuk bisa memperoleh gelar sarjana tersebut, selain perkuliahan di kelas, kita punya 2 tugas akhir. Yang pertama adalah PKL, praktek kerja lapangan. Yang kedua adalah skripsi. Nah, untuk prodi agroteknologi harus mengumpulkan 110 SKS baru bisa mengambil mata kuliah praktek kerja lapangan.
harus sudah mengumpulkan 120 SKS untuk bisa mengambil mata kuliah penelitian atau skripsi. Itu minimalnya. Sambil jalan penelitian atau sambil jalan PKL, kalau mau diambil ketika 120 sudah terlewati, bisa mengambil kuliah untuk melengkapi hingga penuh 147. Ada mata kuliah yang tidak boleh nilainya di bawah B. Mata kuliah penulisan ilmiah dan juga mata kuliah skripsi itu sendiri yang tugas akhir tadi. Jadi hati-hati untuk mata kuliah ini. Ya, jangan sampai C. Atau C plus pun nggak boleh, B min pun nggak boleh. Nah, E tidak boleh sama sekali, jangan sampai ada E, hati-hati. Ya, kalau ada E, artinya harus diulang di semester berikutnya, karena tidak akan bisa sarjana kalau ada E. D bagaimana? D boleh kalau di bawah 10% dari total SKS yang diwajibkan, seperti itu ya. Jadi hal-hal ini ditunjukkan di sini di layar untuk menjadi perhatian adik-adik semua, ya. Jadi kalian itu dalam melaksanakan perkuliahan nanti lihat di setiap kalender akademik ya, setiap kegiatan kita supaya nggak ada yang terlewat. UTS nggak tahu kapan UTS, UAS nggak tahu kapan UAS, tidak bisa mengantisipasi sehingga belajarnya sistem kebut satu malam gitu kan. Jadi kalau sudah lihat kalender akademik ini ada di website kita Fakultas Pertanian ya, website Faperta Unihas. Oke. Nah, apa itu SKS? Jadi mahasiswa atau sistem pendidikan di perguruan tinggi berbeda dengan di SMA. Jadi di semester 1 ini adalah masa transisi. Ada shock culture di sini, ada keterkejutan kebiasaan. Biasanya kalau kalian di sekolah, di SMA, mendaftar kelas 1 langsung masuk kelas, gurunya datang, pelajaran apa gitu, kemudian semester, kemudian ujian lagi, ujian kenaikan kelas, lalu naik kelas, gitu kan? Naik kelas. Lalu di kenaikan kelas itulah nanti sistem seleksinya. Kalau dia tidak naik kelas berarti tinggal, sistem gugur kan, tinggal. Dia menjadi tetap kelas 1, yang lain kelas 2. Kalau di perguruan tinggi, kalian tetap naik semester. Jadi semester 1, nanti semester 2, semester 3, mau berapapun nilainya, kalian tetap jadi semester 6, 7, 8, 9, 10. Jadi tidak ada istilah tinggal kelas. Nah, di mana bedanya? Bedanya ini tadi, yang SKS tadi. Jadi kalian itu sama dengan orang yang mengkredit motor. Ibaratnya begitu. Kalau di SMA enggak begitu. Ya, kalian kredit motor 14 juta. Nah, kalau kalian bayar 1 juta 1 bulan, maka selesailah itu 14 bulan. Kalau kalian bayar 2 juta per bulan, maka selesailah itu 7 bulan. Begitu juga dengan di perguruan tinggi. Nah, kalian harus mengejar 147 minimal. 147 SKS, kalian kredit cicil setiap semester. Ya. Beban maksimum yang dibolehkan ke kalian 24 SKS. Jadi yang paling jago, yang punya nilai bagus-bagus setiap semester itu, dia dibolehkan mengambil beban maksimum di semester berikutnya, 24 SKS. Artinya kalau kalian 24 SKS setiap semester, maka bisa 4 tahun. Kalau kalian hanya 15 SKS per semester, maka bisa 7 tahun, kira-kira begitu. Analoginya seperti mencicil atau kredit motor tadi, ya. Jadi SKS itu satuan kredit semester. Ya itu tadi, mengkredit yang 147 tadi. Ya. Nah, semester 1 kalian sudah sekarang menempuh berapa? 20 kan? 20 SKS. Nah, karena semester 1, semester 2 merupakan masa transisi, maka kalian diberikan sistem paket. Sistem paket. Jadi semester 1 wajib 20 SKS. Semester 2 wajib 20 SKS. Nilai bagus mau nilai jelek, kalian diberikan wajib 20 SKS. Artinya satu kelas pasti bareng. Nah, masuk nanti di semester 3, kalian sudah beda kelasnya. Yang satu angkatan ini, yang 34 kalau AGT, kalau aquaculture 21, itu di semester 1, semester 2 masih satu kelas. Masih waktunya untuk meningkatkan loyalitas
kebersamaan, jiwa satu angkatan, teman gitu. Sehingga nanti ketika sudah tidak bareng lagi di semester 3 sampai seterusnya, tapi kebersamaannya sudah terpupuk seperti itu. Nah, di semester 3, semester 4, semester 5 itu jumlah SKS-nya tergantung nilai kalian di semester berikutnya, sebelumnya. Misal semester 3 nanti. Nah, itu berapa SKS yang bisa kalian ambil itu adalah tergantung nilai kalian di semester 2. Jadi kalau di semester 2 kalian dapat IP-nya 3,5, IP 3,5 itu boleh mengambil mata kuliah dengan beban penuh yaitu 24 SKS, maka di semester 3 kalian boleh 24 SKS. Tapi kalau semester 2 nilai kalian 1,5 misalnya, hanya diperbolehkan mengambil 18 SKS misalnya di semester 3. Nah, dari situ kalian sudah tertinggal, yang mendapat nilai 1,5 tadi sudah tertinggal dengan temannya yang 3,5, tertinggal 6 SKS. Begitu. Tertinggal 6 SKS berarti kalau ini terjadi terus, setiap semester kita dapat 18 SKS terus karena nilai kita kecil, karena tidak diantisipasi dengan belajar yang baik, maka akan lambat selesainya. Seperti itu, untuk melengkapi 147. Nah, di dalam proses pendidikan ini, di dalam proses perkuliahan ini, bagaimana mencapai 147 dengan semua kompetensi-kompetensi yang ada di kalian, itu kalian didampingi oleh dosen PA. Ya, dosen PA, pembimbing akademik atau penasehat akademik, atau sering juga dikatakan dosen perwalian, dosen wali. Nah, jadi kalian satu kelas 20 orang atau 34 orang itu dibagi, tidak satu kelas itu satu wali ya, satu PA. Nah, itulah nanti yang memberikan nasihat-nasihat akademik. Nah, ini membantu prodi, membantu fakultas untuk memantau perkembangan perkuliahan kalian, untuk di mana tempat kalian mendiskusikan strategi penyelesaian perkuliahan kalian. Pak, saya semester 2 kemarin, ini saya mau ngisi KRS. Semester 2 kemarin saya dapatnya cuma IPK 2,75. Kalau di dalam peraturan akademik, saya lihat saya hanya bisa diberikan 20 SKS. Kira-kira Pak, di mata kuliah semester 3 ini, mata kuliah mana yang harus saya ambil, mana yang saya tinggalkan. Saya ulang di akan semester berikutnya begitu. Jadi diskusi penyelesaian studi, strateginya bagaimana, itu dengan dosen PA. Nah, kemudian tadi saya katakan ada IP, ya, indeks prestasi. Kita penilaiannya pakai IP ya. Tidak ada juara 1, juara 2, juara 3. Tetapi dalam satu kelas bisa saja semuanya juara 1. Kalaupun kita artikan IP tertinggi itu adalah juara. Jadi bisa saja satu kelas itu IP-nya 4 semua. Artinya semua mata kuliah nilainya A. Gitu ya. IP itu indeks prestasi. Setiap semester kita mendapatkan IP. Kemudian kalau sudah semester 2 lebih, itu kumpulan dari seluruhnya namanya IPK. Indeks prestasi kumulatif. Ya. Seperti apa? Penjelasannya begini, nanti mata kuliah kalian itu ada nilainya, dikonversi. Kalau misalnya dapatnya 85 ke atas atau 86, misalnya si Hozi ya. Hozi bahasa Inggris setelah ditotal oleh dosennya, dia dapat nilai 86. Ini sudah ujian UTS, UAS, segala macam ya, total 86. Nah, maka dia dapat nilai A, seperti itu. Kemudian si siapa lagi, saya nggak tahu namanya gitu. Pokoknya ini struktur penilaiannya. Nah, kalau misalnya seluruh mata kuliah yang 20 SKS tadi, yang untuk semester 1 ini si Hozi dapatnya A semuanya, maka IP-nya adalah 4,0. Ya, karena rata. Ya, bagaimana menghitungnya? Begini. Oke, ini contoh ya. Tuh kenapa ada coret-coret ya? Oke, misal bahasa Inggris, ini simulasinya ya. Misalnya bahasa Inggris dapat nilai A, Pancasila dapat nilai B+, dan seterusnya sampai sosiologi pedesaan dapat nilai A, seperti itu. Nah, A itu tadi kan bobotnya 4 ya, A itu bobotnya 4 yang ini tadi. A4, A-3,75, ini saya simulasikan supaya mudah dipahami. Jadi mutunya adalah SKS-nya dikali bobot, 3 kali 4, 12, yang di sebelah kanan, paling ujung. Totalnya ke bawah untuk 8 mata kuliah atau 20 SKS itu 62,25. Dibagi jumlah SKS,
ya dibagi jumlah SKS 20, maka dapatlah 3,26. Berarti si misalnya Hozi pada posisi ini dia mendapatkan IP-nya 3,26 di semester 1. Tetapi karena tadi semester 1, semester 2 masih paketan, dia tetap mendapatkan 20 SKS. Tetapi kalau nilai ini adalah nilai semester 2, nanti di semester 3 dia dapat mengambil untuk semester 3-nya bisa mengambil beban penuh yaitu 24 SKS. Artinya fakultas mempercayakan dia mengambil penuh, lihat kemampuannya di semester 2. Tetapi kalau si Hozi ini misalnya 1,5, fakultas tidak percaya dia bisa mengambil 24 SKS. Fakultas tidak mau menjerumuskan, kira-kira begitu ya. Nah, nanti di dalam perkuliahan kita semester ini sudah saya jelaskan beberapa orang bahwa kita menerapkan blended system ya, blended learning system. Seminggu tatap muka, seminggu online ya, karena situasi sekarang. Ada PKL, praktek kerja lapangan, itu merupakan tugas akhir. Kemudian nanti di PKL itu ada ujian PKL, ada pembimbing di sana, ada penguji di sana. Nanti kalian ada ujian PKL. Jadi PKL ini kalian melaksanakan suatu teknologi yang ingin kalian kuasai, laksanakan secara mandiri, dibimbing oleh pembimbingnya, kemudian setelah selesai buat laporannya, setelah buat laporan di ACC, kemudian ujian, seperti ujian skripsi, situasinya, tapi itu namanya bukan skripsi. Kemudian yang paling terakhir adalah penelitian atau skripsi, kalian sudah pernah dengar istilah skripsi, ya ini adalah ultimate-nya, paling ujung, paling terakhir, yang harus memang dikerjakan dengan baik, jangan sampai diabaikan. Nah dalam penelitian ini ada 3 tahap. Yang pertama seminar proposal, jadi proposalnya diseminarkan dulu untuk meminta pendapat dari orang lain, kemudian seminar hasil untuk mempertanggungjawabkan hasilnya, dan ujian skripsi. Kalau seminar proposal, seminar hasil harus ada audiensnya, peserta dari teman-temannya. Nah ujian skripsi hanya Anda dengan pembimbing dan penguji, begitu ya. Nah, oke, saya lanjutkan. Nanti kegiatan kita di Fakultas Pertanian, baik di Prodi AGT maupun Aquakultur, itu ada kegiatan-kegiatan praktikum. Ya, kegiatan praktikum. Kalau AGT, siap-siaplah kelahan ya. Jangan mengambil AGT tapi nggak mau kelahan. Kita nanti akan kelahan, seperti gambar di kiri. Budidaya perikanan atau aquakultur itu hanya contoh ya, contoh. Ada yang praktikumnya di laboratorium, di kolam, yang lain di laut, ada juga yang di akuarium gitu ya, aquascape, banyak nanti. Begitu juga dengan agroteknologi di lahan, bisa di vertikultur, bisa hidroponik segala macam ya. Itu hanya contoh saja ini. Kemudian praktikum kita juga kita lengkapi dengan kunjungan-kunjungan atau meminta tambahan-tambahan penjelasan dari orang-orang yang sudah bekerja di bidangnya atau lembaga yang memang membidang itu. Seperti Balai Karantina Ikan, itu kakak-kakak kelasnya itu sedang praktikum di Balai Karantina Ikan. Kemudian yang AGT ada yang pergi ke PTPN dibawa oleh dosennya untuk melihat langsung di kebun, praktek langsung bagaimana nyadap karet, begitu ya. Begitu juga di BMKG, Balai Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika. Ada banyak lagi sebenarnya, ini hanya contoh ya, karena waktunya sangat terbatas. Kemudian beberapa kegiatan penunjang akademik ya, beberapa kegiatan akademik itu kita adakan magang libur semester. Jadi kalau nanti libur semester jangan cepat-cepat mau pulang aja kerjanya, tapi bagaimana kalian manfaatkan masa studi di Unihas itu untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi kalian. Jadi kami menawarkan magang libur akhir semester yang sudah dilakukan itu di BPTP Bengkulu, itu kakak kelasnya ada siapa tuh, Juanda, kemudian di UPTD Perlindungan Tanaman. Kemudian bahkan sampai ke Jawa Timur, ada juga yang sampai yang ke Jambi, balai air tawar untuk AGT-nya aquakultur. Nah itu kakak kelasnya sedang magang di agroedukasi ya, agroeduwisata. Jadi mereka membuat satu konsep agroedusata di sana, kemudian juga menjadi pembimbing untuk anak-anak yang kunjungan ke lokasi itu. Jadi mereka dilatih benar-benar di sana. Nah kemudian kita lengkapi juga dengan
kuliah-kuliah tamu ya, kalian supaya ada insight baru, wawasan yang baru selain yang secara konsisten oleh dosennya, mungkin supaya nggak bosan. Nah, maka ilmu-ilmu baru dari misalnya kemarin baru itu dari peneliti dari Balitbangtan Kementan, bahkan dari Kongken University Thailand, begitu juga dari yang lain. Nah, kalau misalnya kalian, saya malah fakultas kami malah berharap kalau ada kemampuan bahasa Inggris anak-anak sekalian, adik-adik kami sekalian, bisa magang di sini, di luar negeri seperti itu. Jadi dari sekarang ini kami tunjukkan supaya persiapkan diri kalian, kalau memang mau lebih lagi, tidak sekedar magang misalnya tadi, kalau mau memanfaatkan magang itu, apalagi ada Merdeka Belajar, kampus Merdeka, itu bisa kerjasama. Nah, kalau mampu bahasa Inggrisnya akan bisa kita hubungkan dengan perguruan tinggi di luar negeri. Tetapi ya itu, dari sekarang harus dipersiapkan bahasa Inggrisnya. Kemudian kuliah umum, seminar nasional, dan lain-lainnya. Nah, lalu bagaimana penyelesaian studinya? Strateginya adalah rajin, rajin, dan rajin. Tidak ada strategi lain. Ya. Tidak ada kata kunci lain. Rajin, rajin. Rajin di semester 1, rajin di semester 2, rajin semester 3, rajin semester 4. Karena kalian itu adalah kreditur. Ya. Tukang kredit. Ibaratnya tukang kredit, mengkredit SKS sampai nanti tercapai minimal 147 SKS. Nah, kalau rajin di semester 1 dapat, rajin semester 2 dapat. Jadi walaupun misalnya kalian semester 2 itu tetap ambil 20 SKS walaupun 1,5 artinya ada mata kuliah yang gagal, tetap saja mata kuliah yang gagal itu harus diulang kan, misalnya dapat D gitu. Paketnya saja yang boleh, tapi mata kuliahnya tetap gagal disebut kalau misalnya D. Harus diulang lagi nanti di semester ganjil berikutnya. Artinya ketika kamu ngulang semester yang lalu, itu sudah menghilangkan kesempatan mata kuliah semester itu kamu ambil. Seperti itu. Ya. Jadi rajin, rajin, dan rajin. Ini beberapa foto untuk menyemangati kalian, karena goalnya adalah di gedung ini, gedung serbaguna untuk yudisium. Dan kemudian berapa tahun yang akan datang, kalian akan melakukan datang untuk berromantisme dengan Fakultas Pertanian, temu alumni, temu kangen dengan teman-temannya, nah, begitu ya. Sehingga nanti kalian bisa menyampaikan bahwa wah kuliah, nggak masalah kalian misalnya saat ini masih dalam pencarian kepastian apakah benar saya di sini, itu wajar, itu semester 1. Seperti kakak kalian ini, Galang Samargandi, katanya ini sebenarnya bertolak belakang awalnya dengan keinginan saya. Saya itu dulu backgroundnya bukan ini. Nah setelah itu tapi dia mampu mengatakan ini bahwa ternyata saya bersyukur ini menjadi tantangan dan menjadi petualang baru bagi saya. Kuliah Unihas itu ada satu keunikan tersendiri, rasa kedekatan dan kepedulian yang sangat besar dari dosen maupun teman-temannya, ilmunya didapatkan, kira-kira seperti itu dia mengatakannya setelah menjalaninya, setelah dia lulus menjadi alumni, ya begitu. Jadi nanti akhirnya kalau kalian sudah jalani semua, apapun kesulitan-kesulitan yang kalian jalani, dijalani dengan dijalani dengan rajin tadi ya, rajin, telaten gitu, maka kalian akan mampu mengatakan seperti yang dikatakan oleh kakak-kakaknya ini. Berkuliah di Universitas Hazairin banyak mengukir kenangan, bertemu dengan orang baru, keluarga baru, sahabat baru, dan semuanya. Kalian punya pengalaman tersendiri nanti untuk itu. Ini hanya contoh saja ya. Awalnya saya kira masuk prodi AGT itu jalan yang salah katanya. Nah saya katakan tadi di semester 1 itu mungkin masih dalam pencarian pencarian jati diri kah namanya, atau pencarian ya inikah sesungguhnya jalan saya, inikah benar enggak ini di situ. Jalani saja. Kalian tidak sendirian. Kakak-kakak kelasnya juga mengalami hal seperti itu, tetapi mereka melakukannya dengan baik, menjalaninya dengan baik, dan melewatinya dengan baik. Mereka sudah menjadi alumni, sudah menjadi sarjana pertanian, sarjana perikanan, dan juga telah bekerja di bidang masing-masing, gitu ya. Oke, saya kira itu intinya yang mau saya sampaikan di bidang akademik adalah bahwa yang harus dikejar adalah 147 SKS dengan berbagai kegiatan yang ada di dalamnya, baik melalui perkuliahan di kelas, baik melalui
praktikum di lapangan, baik melalui magang, baik melalui kegiatan-kegiatan nanti yang dijelaskan oleh bidang 3 kegiatan kemahasiswaan. Karena selain aktivitas akademik, nanti kalian akan dinilai dari keaktifan di non akademik, ya. Nanti kalian dapat ijazah, harus juga ada namanya SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, ya. Jadi surat keterangan pendamping ijazah ini dinilai dari keaktifan kalian di kegiatan non akademik. Kalau kegiatan akademik dinilai IP-nya, ya tadi IPK itu jelas tadi sudah saya jelaskan panjang lebar. Kalau masih kurang nanti bisa konsultasi dengan saya, konsultasi dengan jurusan. Nah di fakultas itu kan ada jurusan ya. Jadi eksekusi dari setiap program atau setiap kegiatan akademik yang sudah saya jelaskan tadi itu adalah di tingkat jurusan. Mahasiswa prodi agroteknologi silahkan konsultasi dengan kajurnya. Misal, Bu, dosen tidak ada, lapor ke dosennya sudah 5 kali nggak masuk, lapornya ke kajur. Bu, pembimbing skripsi saya begini-begini komunikasinya, lapornya ke kajur. Begitu. Nanti kajur yang komunikasikan ke fakultas. Kalau mau berkaitan dengan akademiknya, bisa kajur juga dibantu oleh pembimbing akademik tadi. Ya, jadi kalian harus dekat dengan ketua program studi atau ketua jurusan. Nah lalu kegiatan yang non akademik itu dibimbing oleh wakil dekan bidang 3 dan juga koordinasikan dengan kajur. Kaitannya dengan bidang akademik karena ini akan dinilai menghasilkan suatu SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Kalian ikut lomba menyanyi di tingkat kabupaten menang, sertifikatnya simpan, jangan dibuang, akan dikonversikan menjadi nilai SKPI. Kemudian naik lagi, kondang-in tingkat nasional, lomba dangdut di Indosiar, finalis atau juara di Indosiar tingkat nasional, sertifikatnya simpan. Lomba apapun, lomba panah, sepak bola, takraw apapun itu simpan semua, aktivitasnya ikuti semua tanpa tanpa mengabaikan aktivitas akademik yang merupakan core dari perkuliahan ini. Nah, tapi yang ini juga ikuti. Lomba menulis karya ilmiah, lomba esai, lomba apapun ikuti, ikut berorganisasi. Semua barang-barang buktinya berupa SK maupun sertifikatnya itu kalian harus simpan. Saya kira itu, silahkan nanti komunikasi lagi dengan kita, khususnya dengan para pimpinan jurusan, ketua jurusan, untuk apapun yang masih kurang silahkan ditanyakan di sana. Informasi-informasi akan tersedia di faperta.unias.acid. Dia akan link juga dengan fanpage fanpage Facebook kita, Faperta Unihas. Ya, kalau mau mengirim email ada emailnya di bawah, faperta@unias.acid atau faperta.unihas@gmail.com. Oke, ini contoh-contoh tampilan di website kita yang bisa kalian lihat. Selain dari apa yang saya sampaikan ini, karena saya katakan ini sangat singkat, ini juga waktunya sudah saya curi sedikit dari waktu yang lain ini untuk menjelaskan. Memang masih banyak. Belum lagi kita berbicara tentang etik perkuliahan, belum lagi berbicara tentang bagaimana sanksi dan segala macamnya di perkuliahan. Yang jelas adalah walaupun kita tidak melihat satu persatu sekarang, yang jelas pastilah peraturannya atau etiknya secara umum harus sopan santun, berpakaian yang baik, menghubungi dosennya dengan bahasa yang sopan dan segala macamnya ya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan di waktu yang sangat singkat ini. Semoga adik-adik kami mahasiswa Fakultas Pertanian mahasiswa baru segera beradaptasi dengan sistem pembelajaran di perguruan tinggi, segera beradaptasi dengan kakak-kakak kelasnya ya. Kalau ketemu orang di Fakultas Pertanian, sapa aja Kak, Bang, yuk gitu aja. Itu teman semua, nggak usah malu-malu, nggak usah takut-takut. Saya kira itu, saya silahkan acara selanjutnya kepada Pak Moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dr. Danar Sagala. Tidak berpanjang waktu, kita serahkan kepada Ibu Wakil Dekan 2 bidang administrasi umum dan keuangan. Silakan Bu. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terlebih dahulu kepada mahasiswa baru kita bahwa selamat datang di Fakultas Pertanian yang telah kalian pilih
tahun ajaran 2020 ini. Saya membidangi adalah bidang 2, itu adalah bidang administrasi umum dan keuangan. Ini berkaitan dengan surat menyurat, kemudian keuangan. Surat menyurat itu nanti ada kaitannya dengan ada salah satu nantinya KTU, Ibu Asanah, dan ada 4 orang staf. Surat menyurat ini nanti ada kaitan dengan kata surat pengantar, pengantar penelitian, PKL, surat tentang perkuliahan dan lain sebagainya. Itu tentang surat menyurat. Semua surat menyurat ada kaitannya dengan di KTU yang didampingi oleh 4 staf. Kemudian yang kedua adalah masalah keuangan. Keuangan kita berkaitan dengan di universitas. Jadi bagi yang keuangan tentang SPP, kemudian tentang uang pembangunan, semuanya ada di universitas. Kemudian mungkin nanti ada cara pembayarannya, semuanya bisa ditanyakan di bagian bidang administrasi umum atau di BAU. Tempatnya adalah pada saat kalian mendaftar kemarin itu kan ada bagian pendaftaran. Nah, kalau baru masuk dari gedung kita rektorat itu di sebelah kanan tempatnya. Itu ada nanti loker 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Nah, di sana kalian akan mengambil mempertanyakan mau bayar apa begitu. Nah, tempat pembayarannya itu biasanya kalau nggak salah saya itu di Bank Bengkulu. Di Bank Bengkulu nanti diberikan aja MPM-nya. Jadi nanti dibilang MPM-nya sekian tuh akan ada muncul namanya. Nah, dari sana nanti baru minta cap di BAU. Nanti setelah dicap kalian untuk arsipkan sendiri. Kalau bisa semua arsip itu ada di dalam satu map. Supaya nanti karena kalian 4 tahun atau 5 tahun, jangan sampai nanti arsip itu hilang. Jadi adakan satu map, kemudian setelah dibayar, kapan perlu difotokopi dulu. Ya, baru diarsipkan. Karena suatu saat nanti mungkin dari universitas meminta buktinya. Ya. Itu masalah keuangan. Kemudian yang masalah sumber daya manusia atau tentang SDM, Fakultas Pertanian itu mempunyai dosen tetapnya 24 orang, kemudian 2 orang adalah bagian staf laboratorium dan 5 orang staf. Dari jumlahnya 31 orang pada saat sekarang. Kemudian kita mempunyai perlengkapan itu ada di lantai 1. Mungkin semuanya udah tahu di mana fakultas kita. Itu di lantai 1 adalah bagian laboratorium. Laboratorium dasar, kemudian juga laboratorium akuakultur dan agroteknologi. Kemudian di lantai 2 itu ada jurusan agroteknologi, kemudian akuakultur dan staf dan pimpinan. Lantai 3 itu adalah tempat perkuliahan. Tempat perkuliahan kita ada di lantai 3. Itu adalah tentang perlengkapan dan ruang kuliah kita. Kemudian saya juga memesankan pesan ya kepada, karena mahasiswa kita ini ada sebagian adalah bidik misi. Saya pesan, pertama adalah kalian dari sekarang mulai menabung. Kenapa? Karena ada nanti di semester tertentu itu ada KKN-nya, ada praktek budidayanya, itu membutuhkan dana. Jadi kalau nanti ada turun dananya, mohon ditabung sebagian.
Itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswa kita bidik misi ini kontraknya 4 tahun. Artinya kalau 4 tahun kalian tidak selesai, kalian harus bayar. Nah, bagaimana caranya untuk 4 tahun selesai? Kata Pak WD1 tadi adalah rajin. Nah, itu ditanamkan dari sekarang. Karena waktunya cuma 4 tahun atau 8 semester. Kemudian yang selanjutnya adalah dosen kita tadi itu sudah pendidikan S2 dan S3 ya. Ada 2 orang yang sedang pendidikan S2. S3 ya. Satu dari agroteknologi dan satu lagi dari aquaculture. Kemudian saya juga pesan kepada mahasiswa kita, apabila datang ke kampus, mohon dilihat pengumuman. Mungkin ada pengumuman penting di papan pengumuman. Jangan hanya datang kampus, kuliah, pulang. Ya, jangan seperti itu. Kemudian juga cari informasi dengan teman-temannya. Ya. Mungkin itu tentang bidang 2 yang menangani masalah administrasi umum, keuangan, dan perlengkapan dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wakil Dekan 2. Kemudian kalau yang berkaitan dengan bidang 3, kemahasiswaan, mungkin sedikit dapat saya sampaikan bahwa di Fakultas Pertanian, mungkin dari Universitas sudah dijelaskan juga organisasi yang ada intrakampus. Kalau yang di Fakultas Pertanian itu ada yang namanya Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian, kemudian ada Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Pertanian, kemudian ada juga himpunan mahasiswa jurusan. Jadi ada Hima Agrotek, ada Hima Gua. Kemudian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bidang kemahasiswaan, yaitu ada yang namanya kegiatan ekstra dan co-kurikuler istilahnya. Kalau yang ekstra kurikuler ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa yang dilaksanakan di luar jam belajar. Jadi bisa saja kegiatan itu berkaitan dengan minat dan bakat. Misalnya kesenian, olahraga, di universitas ini ada juga UKM seni, lalu juga ada juga yang berkaitan dengan olahraga, itu juga ada. Kemudian yang berkaitan dengan co-kurikuler ini berkaitan dengan kegiatan di luar jam belajar yang kaitannya juga dengan yang kurikulum, berkaitan dengan kurikulum, misalnya saja kegiatan-kegiatan penalaran yang dilakukan oleh oleh himpunan mahasiswa atau kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa yang berkaitan dengan keilmuan selama di pendidikan di Fakultas Pertanian. Itu kegiatan-kegiatan yang co-kurikulernya. Yang ekstra tadi sudah saya sampaikan berkaitan dengan ya, jam belajar yang berkaitan dengan minat dan bakat begitu. Jadi yang co-kurikuler tadi menunjang yang kurikulum, yang intra-kurikulum. Itu. Nah, kepada mahasiswa nanti bisa saja mahasiswa bisa aktif di baik itu yang di BEM, di DPM maupun di kegiatan-kegiatan hima. Kita mengharapkan mahasiswa untuk dapat aktif tidak saja di hima tetapi juga di BEM maupun di DPM. Mungkin itu singkat yang bisa kita sampaikan di mengingat waktu. Mungkin saja ada dari mahasiswa yang mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin 1-2 pertanyaan misalnya. Mungkin kalau ada kesempatan dari panitia mungkin silakan kepada mahasiswa yang ingin bertanya. Ini waktu ada sedikit masih ada sedikit. Jadi pas jam 11 mungkin 1-2 pertanyaan mungkin nanti silakan untuk ditanyakan
baik itu diarahkan ke Pak Dekannya, ke Wakil Dekan 1, 2, atau ke Wakil Dekan 3. Silakan kalau ada mahasiswa yang ingin. Taufik ya, raise hand. Siapa yang raise hand tadi? Taufik ya? Itu mau tanya atau salah pencet? Oke, siapa? Yogi, Adi, mau tanya atau sudah jelas atau bagaimana? Anissa, siapa lagi? Hesti, itu yang saya ingat tuh. Iya, jadi sambil ini ya, nanti raise hand aja ya. Adik-adik sekalian, kalau dalam proses perkuliahan ini, informasi perlu ya, informasi perlu. Kalian jangan sampai lewat informasi. Jadi kalau ruang kelas kita ada di lantai 3, udah selesai kuliah, jangan langsung melipir pulang. Mampirlah ke lantai 2, lihat papan pengumuman, tempel-tempelan di situ ya, gitu. Jadi tidak ada yang tertinggal. Kalau ada informasi selain misalnya ditaruh di website atau di grup, ditempel juga di papan pengumuman. Atau kadang malah kelupaan taruh di grup, kita tertempel. Jadi yang ditempel itu udah pasti ditempel di papan pengumuman, di mading itu ya. Jangan langsung pulang, lihat apa yang terjadi di fakultasnya. Jadi supaya tahu, nanti tahu-tahu ada beasiswa atau ada lomba ini, lomba itu. Ada kesempatan untuk kesana kemari, kumpul syaratnya tanggal sekian terakhir misalnya. Kalian nggak baca, seminggu lagi ke kampus, pas kelihat ada pengumuman, oh saya nggak tahu gitu. Ya, jadi harus aktif di perkuliahan, aktif juga di dalam hal informasi. Monggo kalau ada yang mau bertanya, silakan Pak Firman. Gimana, saudara mahasiswa sekalian? Ada yang mau ditanyakan? Nah, silakan. Siapa tuh? Ridwan, ayo Ridwan. Apa Wan? Ridwan mau tanya ya? Mau tanya langsung atau mau itu pakai ketik? Nah, itu sudah disuruh unmute, pencet saja unmute-nya. Oke, silakan Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Ritan Ramadan, Prodi Agroteknologi. Saya izin bertanya Pak, Bu, yang masalah magang tadi Pak, itu yang apa? Kan saya nanti kan libur UTS kan Pak, kan itu kan untuk
Oh itu wajib apa atau gimana Pak? Ya, silakan Pak Sagala. Sudah Wan, itu aja? Iya Pak. Oke, ya jadi sebenarnya magang itu, magang alih semester tadi yang saya jelaskan itu adalah salah satu bagian dari kegiatan, bolehlah dikatakan itu kokurikuler. Artinya kegiatan di luar kampus, di luar yang terjadwal di kampus, tetapi berkaitan dan sangat mendukung terhadap kemampuan akademik, gitu kan? Nah, oleh karena itu, karena dia merupakan kegiatan kokurikuler, dia tidaklah kegiatan yang terhitung di dalam SKS, ya, tidak dalam SKS, sehingga dia tidak wajib. Dia tidak wajib. Sama seperti Ridwan mau ikut sepak bola misalnya, sama saja Ridwan mau ikut satu kelompok pengkajian pertanian, misalnya ada kelompok dibuat FGD atau apa gitu kan. Nah, sama saja. Tapi kami memfasilitasi karena kami berharap apa yang ada di kita itu tentu belum bisa menjawab seluruh kebutuhan kalian dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, sehingga kami mengkoneksikan ke institusi yang sarana prasarana fasilitasnya bisa kita manfaatkan atau dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk menggali lagi atau mengembangkan lagi atau menambah wawasannya terhadap sesuatu. Misal, kita nggak punya lahan agroeduwisata. Bagaimana mengelola agroeduwisata? Artinya apa? Suatu konsep pertanian yang suatu konsep pertanian wisata yang juga mengedukasi gitu kan. Nah, jadi kita kirimlah, kita koneksikan ke suatu perusahaan yang bergerak di bidang ini, supaya di sana mahasiswa itu, seperti kemarin ada 3 orang itu kakak kelasnya, sana mereka belajar bagaimana mengelola suatu pertanian wisata gitu kan, pertanian wisata pendidikan gitu. Jadi bagaimana mereka kerja di situ, bagaimana lahan itu dibagi, ada antara permainannya, playgroundnya, ada kolam renang, ada kebun belimbing, ada taman, ada apa segala macam gitu kan, dan bagaimana mengadministrasikannya. Sehingga harapannya ada kompetensi, ada kemampuan tambahan yang diperoleh oleh mahasiswa yang terlibat, yang ikut kegiatan itu. Nanti siapa tahu ketika tamat jadi sarjana, dia tidak memang tertarik untuk jadi pegawai, dia tidak tertarik untuk bekerja di karyawan di perkebunan atau di perusahaan, tapi dia tertarik untuk membangun suatu konsep pertanian wisata seperti itu. Jadi dia membangun taman wisata dalam konteks pertanian gitu kan. Nah, ada juga yang tertarik, saya tertarik Pak di ini, di balai pengkajian. Nah, artinya apa? Dia ingin melihat hal-hal yang belum ada di Fakultas Pertanian kita. Misalnya kan laboratoriumnya kita belum lengkap, dia ada di sana cara mengukur ini, mengukur itu, cara melihat ini, melihat itu, seperti itu. Jadi diharapkan sebenarnya dari program magang ini adalah kesadaran dari mahasiswa untuk tidak cepat-cepat mau pulang aja kalau sudah libur gitu kan. Iya sih kalau pulangnya membantu orang tua ya nggak apa-apa. Cuman persoalannya pulang juga bikin orang tua stres karena tidur entah sampai jam berapa gitu kan. Jadi lebih baik mengisi kegiatan yang seperti ini, kira-kira begitu. Nah, kita yang punya link ke sana kita hubungkan, kita surati, kita fasilitasi lah cara surat menyuratnya. Lalu bagaimana ke sana? Nah, karena ini adalah kegiatan kemandirian, kegiatan mandiri, itu maka seluruh yang dibutuhkan ke sana, transportasi segala macam itu adalah ditanggung sendiri oleh mahasiswanya. Seperti kemarin kakak kelasnya yang pergi ke Jawa Timur ya, Jawa Timur di Tuban di agrowisata Ataki Farm itu, mereka ke sana. Caranya ya tergantung adanya kan, ada yang naik pesawat silahkan, ada yang naik nyambung-nyambung gitu, naik bus dari sini ke Jakarta, dari Jakarta naik kereta ekonomi ke Jawa Timur, nah, gitu kira-kira. Nanti apa yang bisa disediakan oleh pihak perusahaan kita akan komunikasikan seperti kemarin untuk mereka itu kebetulan saya komunikasikan. Oh iya selama di sini
free, uang kos nggak perlu gitu kan. Ada di mes, ada rumah lumayan bagus lah, layak gitu. Makan free gitu kan. Nah itu tergantung dari kesanggupan dari perusahaannya. Misalnya nanti suatu saat ada perusahaan mana kita coba hubungi, oh ya dari kami bisa nanti misalnya kami kasih gaji per bulan misalnya 500.000 misal. Nah tapi kalau tidak ada, karena kemauannya memang dari kita sendiri ingin menambah wawasan keilmuan, ya tentu kita harus siap seperti itu. Nah jadi inti dari program ini adalah bagaimana kami mendorong mahasiswa Fakultas Pertanian, baik AGT maupun akuakultur itu tidak menghabiskan waktunya. Kan libur akhir semester yang dimaksud itu bukan libur UTS Ridwan ya, dan adik-adik sekalian ya. Libur akhir semester itu adalah libur akhir ketika dari semester 1 semester 2. Jadi ada sekitar 1,5 bulan atau 1 bulan itu. Lumayan magangnya sebanyak itu. Baik, saya kira itu Ridwan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami tentang magang akhir semester tersebut. Saya kembalikan kepada Pak Firman. Terima kasih Pak Segala, tadi sudah sampaikan jawabannya. Ingat waktu kita yang sudah sampai. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dekan, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2. Terima kasih juga kepada mahasiswa. Saya ingatkan bahwa tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan. Dan kita pada minggu depan sudah mulai masuk ujian tengah semester. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.